Guys, kembali lagi bersama saya Roja Faira. Baik, di pertemuan 14 kali ini saya akan membahas tentang finalisasi proyek Bina Desa saya. Nah, sekarang kita langsung saja ke dalam web kita ya teman-teman. Saya akses di Always Data saya. Nah, di sini adalah tampilan form login dari proyek Bina Desa saya, itu sistem kesehatan desa. Di sini saya yang pertama itu kita akan menerapkan poin pertama, yaitu adalah logo. Nah, di sini di dalam form login saya sudah saya terapkan logo hati ya teman-teman, sesuai topik saya itu kesehatan. Maka di sini saya kasih logo hati bisa bergerak ya, ini bordernya bisa bergerak. Nah, di sini hati. Terus di bagian registrasinya juga sama seperti itu ya teman-teman. Di sini juga udah saya terapkan logonya, sudah ada. Kita kembali lagi ke bagian form login-nya. Nah, di sini juga sudah ada keterangan ya teman-teman, deskripsinya platform terintegrasi untuk mengolah pelayanan kesehatan masyarakat desa secara digital dan efisien. Di sini juga sudah ada keterangannya juga. Dan di sini juga sudah saya terapkan ya untuk foldernya, itu 2025 sistem kesehatan desa. Di sini sudah rapi ya teman-teman. Sudah ada judulnya juga. Nah, di sini saya juga menerapkan ini gambar background untuk sistem saya. Di sini ada background ya teman-teman, background tentang kedokteran gitu. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam akun saya, yaitu saya sebagai super admin ya teman-teman. Nah, maka dia akan langsung masuk ya teman-teman. Nah, ini bentuk halaman dashboard saya. Oke, di sini juga ada yang horizontalnya ya teman-teman. Di sini horizontalnya logonya sudah ada saya terapkan di sini, yaitu logo kesehatan desanya berbentuk hati ya teman-teman di sini. Terus di sini juga sudah ada penerapan Tuesday tanggal ya teman-teman, sesuai tanggal hari ini. Oke, lanjut. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang di sini ya teman-teman, ada penerapan dashboard kesehatan desa, itu selamat datang super admin. Nah, di sini lanjut kita ngecek untuk bagian data dummy-nya nih ya teman-teman. Di data dummy-nya kita cek dulu, yaitu kita ada 30 sampai 100 data. Nah, saya sudah menerapkan nih semua data dummy-nya. Ini untuk di tabel jadwal posyandu, saya sudah menerapkan ini pagination-nya, data dummy-nya dari 1 sampai 100 lebih ya teman-teman. Di sini juga sudah ada untuk filter beserta searching-nya ya teman-teman. Total datanya segini ya teman-teman. Oke, lanjut di tabel layanan posyandu juga seperti itu. Saya sudah menerapkan pagination beserta data dummy juga sampai 100. Terus di sini juga sudah ada filter and search. Di sini saya sudah terapkan. Oke, lanjut di data posyandu juga sudah 100 data ya teman-teman. Data dummy-nya juga sudah 100, ada pagination, filternya juga sudah ada, searching-nya juga sudah ada. Oke, lanjut untuk di kader. Nah, di kader juga begitu ya teman-teman. Di kader sudah ada juga teman-teman nih. Sudah datanya sudah sampai 100, saya buatnya semua jadi 100 ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Oke. Baik, lanjut ke layanan posyandu. Nah, di layanan lanjut ke catatan imunisasi. Di catatan imunisasi juga sudah ada searchingnya, juga sudah ada ya teman-teman, keterangannya, filternya juga sudah ada. Lanjut di sini ini filternya teman-teman, paginationnya juga sudah ada, dan datanya juga sudah 100 ya teman-teman. Lanjut ke master datanya. Di master data kita ada data user dan data warga. Nah, di data usernya, sudah ada ya teman-teman. Di sini ada pagination. Nah, di sini sudah saya tetapkan pagination ya teman-teman. Oke, lanjut di data warganya. Nah, data warganya juga sudah ada ya teman-teman, filternya juga sudah saya terapkan, searchingnya juga saya terapkan. Nah, di sini juga sudah ada nih teman-teman, sudah sampai 100 data ya teman-teman untuk di bagian tabel warga. Lanjut kita coba untuk proses medianya ya teman-teman. Data dummy-nya coba kita proses untuk halamannya. Ini kita coba dulu ya di jadwal posyandu. Kita edit dulu. Di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, sudah ada gambar, kita tinggal simpan perubahan. Maka dia terdapat ada satu file. Kita cek di teman-teman di halaman detail. Nah, di detailnya ini sudah ada ya teman-teman. Nah, detail informasinya di sini ada tanggal,
temanya sudah ada, keterangannya juga sudah ada, dan informasi waktu. Nah, saya membuatnya gridnya tidak sama sekali tidak besar banget ya, biar tidak memakan space ya teman-teman. Di sini sudah rapi juga. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya. Nah, di sini kita coba cek nih, kita lihat. Nah, maka dia berhasil ya teman-teman. Kita lihat jika kita unduh, maka dia akan terunduh nih teman-teman. Nah, kita bisa lihat dia terunduh ya teman-teman. Nih, di sini kita bisa open. Tapi ini nanti saja. Oke, lanjut. Jika kita ingin menghapus, kita coba ke edit nih teman-teman. Kita ingin menghapus, kita tinggal centang ini, hapus file, kita simpan perubahan, maka dia akan filenya akan terhapus ya teman-teman, tidak ada file lagi teman-teman di sini. Oke, itu untuk di jadwal Posyandu teman-teman. Kita coba pergi ke bagian media kita, itu ada di data Posyandu. Nah, di data Posyandu ini saya sudah coba kayak tadi ya teman-teman di sini. Nah, sudah ada fotonya. Lihat file. Nah, nih kita bisa lihat ya, ini ada fotonya ya teman-teman, sudah berhasil. Kalau kita mau coba tambah ya teman-teman, nah kita kembali dulu nih teman-teman. Mau tambah untuk di sini nih nomor 3 Posyandu Anggrek misalnya kan, kita edit nih, kita edit, kita choose file, misalnya kita taruh ini. Nah, kita choose file. Di sini sudah aman. Nah, kita simpan perubahan nih teman-teman. Apa yang terjadi? Nah, maka dia akan menyimpan foto, dia akan menampilkan foto ya untuk teman-teman medianya ini di bagian data Posyandu. Dia menampilkan kayak bentuk ruangannya atau kegiatannya. Nah, ini foto utama Posyandunya. Kita bisa lihat. Nah, dia akan tampil ya teman-teman, muncul ya teman-teman. Oke, itu untuk di tabel Posyandu. Oke, sudah bisa ya teman-teman penerapannya. Terus detailnya juga sudah ya teman-teman, detailnya juga sudah lengkap. Di sini ada nama Posyandu, RT RW-nya, alamat, kontak. Nah, di sini galerinya. Ini untuk detailnya di sini. Oke, lanjut kita ke bagian kader Posyandu. Di kader Posyandu tidak ada media ya teman-teman, tidak diminta media. Oke, lanjut. Di catatan imunisasi ya teman-teman. Nah, di catatan imunisasi kita coba nih teman-teman. Di Siti Gunawan kita edit nih. Di catatan imunisasi dia minta ya teman-teman, dia minta ini foto juga, file upload card ya, upload card identitas. Kita coba catatan imunisasinya nih. Nah, di sini katanya upload file baru yaitu kartu imunisasi ya teman-teman. Nah, di sini kita harus isi dulu ya teman-teman, isi dulu. Oke, kita simpan perubahannya. Nah, jika kita sudah simpan, maka di sini kita bisa lihat nih, ada satu file ya yang diupload ya teman-teman. Kita lihat di halaman detailnya. Nah, kita coba lihat, maka dia akan menampilkan cardnya ya, record cardnya di sini seperti ini ya teman-teman gambarnya. Oke, kalau kita unduh, maka dia juga bisa terunduh ya teman-teman, berhasil diunduh. Nah, jika kita mau edit nih teman-teman, kita mau hapus, ya udah kita centang di halaman editnya, juga kita simpan perubahan, kita kasih dulu misalnya. Lanjut kita simpan perubahan. Nah, maka dia akan tersimpan, maka akan berubah itu teman-teman, akan menghilang. Itu untuk bagian ini ya, untuk bagian tabel yang menghafalkan media. Oke, selanjutnya untuk di data user ya teman-teman. Data user itu kalau dia tidak menampilkan foto, misalnya kita nampilin foto nih, kita coba edit ya di bagian data usernya. Kita edit dulu nih teman-teman. Nah, di sini kita edit, kita choose file teman-teman. Kita choose file, misalnya kita choose file foto misalnya nih ya. Nah, jika sudah kita update nih teman-teman. Nah, maka dia akan menampilkan nih detail, kita cek detail, maka dia akan menampilkan nih ya teman-teman, detail user, nama, itu dia sebagai super admin, username-nya juga super admin, emailnya super admin Bina Desa, dan role-nya dia super admin. Maka dia akan menampilkan nih teman-teman. Tetapi jika kita mau edit nih teman-teman, misalnya kita mau edit, nah ini kita harus hapus dulu ya teman-teman jika kita tidak mau memakai foto ini. Tetapi jika dia tidak menampilkan, maka dia harus berupa foto placeholder ya teman-teman. Jika tidak ada foto yang diinputkan di dalam keterangan file usernya, maka di tabel usernya kita akan melihat detail, yaitu dia cuman gambar seperti ini ya teman-teman. Dia akan menampilkan foto placeholder ya teman-teman, maka berhasil. Di sini keterangannya sudah ada. Karena dia tidak menginputkan foto, maka dia akan berupa placeholder seperti ini ya teman-teman. Oke, kembali. Oke, lanjut. Setelah itu di data warganya sudah betul ya teman-teman.
Jika edit sudah bisa juga ya teman-teman. Oke, kita kembali. Nah, di sini juga sudah ada searchingnya juga. Kalau kita searching maka dia akan muncul. Nah, jika searching laki-laki maka di sini laki-laki semua ya, teman-teman. Kalau perempuan, dia akan menampilkan perempuan semua gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut untuk di bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini teman-teman kita menambahkan yaitu slideshow ya teman-teman. Slideshow-nya di sini saya akan nambahin slideshow untuk kegiatan Posyandu. Misalnya ini kegiatan Posyandu, di sini slideshow-nya ada 4 slideshow. Ini pertama, di sini fotonya juga ada di sini ya teman-teman untuk mempercantik halaman dashboard kita. Di sini juga sudah ada fotonya. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Maka slideshow-nya berjalan ya teman-teman, penerapan slideshow untuk tampilan halaman dashboard kita. Terus untuk di sini kalau kita klik ini data warga, lihat semua, maka dia akan muncul nih, dia akan ke data warga. Terus begitu juga sebaliknya, jika kita ke jadwal Posyandu mendatang nih, kita cek, maka dia akan pergi nih. Kalau kita edit juga bisa ya teman-teman, boleh saja. Oke, lanjut kita board. Nah, di dashboard ini, nah di sini juga ada di sini ya teman-teman, statistik cepatnya di sini ya teman-teman. Statistiknya ada ini ya teman-teman, keterangan tambah jadwal. Pada bisa tambah jadwal ya teman-teman. Kita kembali. Nah, di sini juga penerapannya ada tambah warga, tambah layanan, maka dia akan bisa ya teman-teman ini tambah. Nah, kalau kita tambah, tapi kita kembali saya teman-teman. Kembali. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman aktivitas terkini teman-teman di sini. Nah, di sini kayak boardnya gitu, nih jadwal Posyandu baru, warga baru terdaftar, layanan Posyandu ditambahkan, pemeriksaan selesai. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah menerapkan teman-teman penerapan ini. Ini juga ya teman-teman. Nah, identitas pengembang. Nah, saya sudah menerapkan identitas pengembang ya teman-teman. Di sini ada identitas pengembang saya, yaitu saya Rojwati Velvernia Lubnah. Statusnya aktif, yaitu dengan program studi sistem informasi. Nah, ini ada NIM, ada emailnya juga lengkap. Dan di sini kalian bisa menghubungi saya nih. Saya yang membuat web ini kan teman-teman. Kalian bisa langsung menghubungi saya di sini. Sudah tertera ya teman-teman, ada email. Misalnya email bisa kita buka ya teman-teman. Nah, ada email. Nah, maka dia akan ke email. Di sini juga ada link ya teman-teman. Nah, maka dia sudah masuk ya teman-teman di link saya. Nah, link saya sudah. Coba kita ke GitHub, maka dia akan otomatis ke GitHub saya ya teman-teman di sini. Nah, kita cek kita ke kesehatan admin, maka dia akan ke dalam GitHub kesehatan admin ya, project saya teman-teman, seperti itu. Untuk akses juga untuk identitas pengembang saya juga ada YouTube ya, saya terapkan YouTube saya. Nah, maka dia akan langsung ke YouTube saya ya teman-teman nih. Nah, di YouTube saya di sini nih tugas-tugas saya semua. Oke, lanjut. Di sini saya sertakan juga Instagram ya teman-teman, sosial media saya. Maka dia akan menampilkan nih sosial media saya nih seperti ini teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman penerapannya. Baik, di sini nah yang terakhir juga di sini saya sudah menerapkan untuk di headernya teman-teman di sini build with using Bootstrap Dash. Nah, di sini kalau saya kecilkan maka dia sudah rapi teman-teman, sudah ada di sini 2025 kesehatan desa all right preserve. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini juga ada floating WA ya teman-teman. Kalau floating WA ini kalau kita ke open WhatsApp, maka dia akan lanjut ke WhatsApp. Nah, dia akan langsung nih teman-teman nanti kata-katanya ke WhatsApp nih, dia akan open ke WhatsApp ya teman-teman. Nih floating WA-nya ya teman-teman. Oke, baik. Nah, ini seperti ini profil saya teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, jika kita logout maka dia bisa logout ya teman-teman. Nah, tadi akan logout teman-teman di sini. Nah, baik teman-teman, untuk di bagian ini ya teman-teman, untuk di bagian database, pergantian database antara Guest dan admin. Saya kan admin, teman saya Guest, nanti dia akan kontrolnya di sini teman-teman. Kontrolnya itu nanti ada di sini, ada di env kontrolnya. Kita cek env. Nah, dari sini teman-teman, dari sini, dari DB MySQL kita nih,
sampai ke bawah sini, ke host ini. Nah, ini nanti kita diatur nih, di sininya kita ubah nanti teman-teman untuk berubah. Di sininya misalnya pokoknya di sini kita ubah. Nah, di bagian sini nih kita ubah ya teman-teman untuk pergantian bagian ceng ini kita teman-teman. Ceng data kita ke GWS, dari admin ke GWS, jadi bisa saling bertukar database ya teman-teman, di DB database-nya, DB connection-nya juga ya teman-teman. Oke teman-teman, terakhir yaitu saya akan menunjukkan GitHub saya teman-teman. Nah, GitHub saya di sini, GitHub saya sudah ada teman-teman 33 commit di sini. Yang terakhir itu perbaikan from Showblade saya di Cak Posyandu. Nah, di sini ya teman-teman, commit saya ada ubah tambah final. Nah, di sini juga sudah ada commit middleware sudah berhasil, role juga sudah diterapkan. Oke, di sini commit saya teman-teman. Nah, terus ini untuk GitHub-nya. Terus juga untuk di ini kan saya sudah akses Always Data ya teman-teman, sudah nyambung. Nah, ini lihat saya sudah pakai bagian situs Always Data saya teman-teman, berarti dia sudah nyambung di Always Data saya teman-teman. Di sini Always Data. Nah, kita bisa cek juga di sini saya sudah nerapin tadi ya teman-teman nih, sudah saya jalanin di Always Data saya di SSH-nya, maka dia akan lanjut bisa akses situs ini ya teman-teman, maka dia bisa berhasil. Terus juga untuk di webnya, nah di sini juga sudah bisa ya teman-teman, ini untuk di webnya teman-teman. Seperti itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you in the next video.